Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idgham mutamathilain. Definisinya secara bahasa, idgham adalah memasukkan atau meleburkan, sedangkan mutamathilain adalah dua hal yang sama atau dua hal yang serupa. Artinya meleburkan dua huruf yang sama persis. Idgham mutamathilain secara istilah tajwid adalah apabila dua huruf yang sama persis, sama makhraj dan sifatnya bertemu, di mana huruf pertama sukun atau mati dan huruf kedua berharokat, maka huruf pertama dileburkan sepenuhnya ke huruf kedua, dibaca sebagai satu huruf bertasydid. Huruf idgham mutamathilain, semua huruf bisa mengalami idgham mutamathilain, asalkan satu, huruf pertama mati atau sukun. Yang kedua, huruf kedua berharokat. Kemudian, kedua huruf sama persis. Contoh, dal mati bertemu dengan dal hidup. Atau lam mati bertemu dengan lam hidup. Dan seterusnya. Pengecualian boleh tidak dilebur. Syaratnya, waw mati setelah dhammah bertemu waw, yaitu dibaca dengan jelas atau izhar. Kemudian, ia mati setelah kasroh bertemu dengan huruf ya, adalah dibaca dengan jelas, izhar juga. Tujuannya agar panjangnya tidak hilang. Idgham mutamathilain, cara membacanya adalah yang pertama, leburkan huruf pertama sepenuhnya ke huruf kedua. Yang kedua, huruf kedua dibaca bertasydid atau ditekan. Yang ketiga, tanpa dengung, kecuali mim mati bertemu dengan mim hidup, maka dia harus dilebur, tambah didengung, kurang lebih 2 ketukan, maka dia adalah namanya idgham mimi. Dan nun mati bertemu dengan nun hidup, dileburkan, tambah dengung, kurang lebih 2 ketukan. Selain itu, tanpa dengung semuanya. Intinya, hilangkan huruf pertama, tekan huruf kedua seperti bertasydid tanpa jeda. Ringkasan, dua hurufnya sama. Yang pertama mati, kemudian dileburkan ke yang kedua, dibaca dengan tasydid, khusus nun bertemu dengan nun dan mim bertemu dengan mim, dilebur dan dengan dengung cara bacanya. Selain itu tanpa dengung. Contoh-contoh idgham mutamathilain, yang pertama, lam mati bertemu dengan huruf lam, aqul laka, tidak boleh didengungkan. Kemudian dal mati bertemu dengan dal berharokat fathah, idzahaba, tidak boleh didengungkan, idzahaba tidak boleh, tapi idzahaba langsung. Kemudian dal mati bertemu dengan dal berharokat fathah, jadi waqad dakhulu tidak boleh dibaca waqad dakhulu, nggak boleh ya. Kemudian ain sukun bertemu dengan ain berharokat fathah, jadi bacanya lam tastati alaihi, nggak boleh didengungkan, lam tastati alaihi, nggak boleh. Contoh yang selanjutnya adalah kaf mati atau kaf sukun bertemu dengan kaf, tulisannya yudrikum, nggak boleh yudrikum, nggak boleh, tapi yudrikum langsung aja. Hukum tajwid idgham mutamathilain di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak, hanya sedikit. Jadi hanya ada beberapa contoh yang bisa saya utarakan di dalam video ini. Maka mari kita lihat pada surah Al-Baqarah, di ayat berapakah dia terdapat. Ternyata di dalam surah Al-Baqarah kita dapat idgham mutamathilain, yaitu pada ayat ke-16, yaitu yang bertuliskan robihat tijaratuhum, ta sukun bertemu dengan ta berkasroh, maka dia hukum bacaannya adalah idgham mutamathilain. Mari kita membaca ayatnya dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin.
Ternyata di dalam surah Al-Fajr juga terdapat hukum tajwid idgham mutamatsilain. Mari kita lihat terdapat di ayat keberapakah idgham mutamatsilain di dalam surah Al-Fajr. Ternyata di dalam surah Al-Fajr terdapat pada ayat ke-17, yaitu lam sukun bertemu dengan lam fathah. Mari kita baca sama-sama. Kalla bal la tukrimunan yatim. Dan rupanya pada surah Al-Baqarah bukan hanya pada ayat ke-16 tapi juga pada ayat yang lain terdapat idgham mutamatsilain. Mari kita lihat pada ayat berapakah dia berada. Di dalam ayat ke-60 pada surah Al-Baqarah ternyata kita dapati hukum tajwid idgham mutamatsilain, yaitu ba sukun bertemu dengan ba berkasroh. Mari kita baca. Idrib bi'asaka. Idrib bi'asaka. Kita baca ayatnya dari awal. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Cukup sampai sekian contoh-contoh hukum idgham mutamatsilain yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Karena berhubung terbatasnya idgham mutamatsilain di dalam Al-Qur'an, maka kita hanya dapat membagikannya beberapa saja. Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua di dunia dan akhirat. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, dimohon untuk kritik dan sarannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.